Bisa 8 kali ngirim moonlander ke bulan berarti kita harusnya ya. Wow. Ada jaraknya jadi ya sama mataharinya ya, bukan mendarat di situ, bukan mendarat di matahari. Ini kalau lu ngelihat, kok gue kayaknya lebih cabi ya? Ini gue bukan gemukan ya. Ini gue kena gondongan, jir. Ini harusnya gue tuh syutingnya tuh 2 hari lalu. Waktu itu tapi lagi gede sebelah gitu, sebelah sini tuh lagi gede kan. Jadi ya udahlah, coba gue undur lah. Kali kalau gue undur nanti jadi ngempes kan, jadi lebih enak kan ngomongnya juga. Gue undur 2 hari, bukannya yang ini ngempes, yang sebelah sini ikut ngegede anjir, ikut bengkak. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, hajar aja lah buat episode reminder juga kalau gue pernah kena gondongan kan akhirnya kan. Biasanya kan anak SD ini yang kena ya. Oke, kalau gitu kita bahas soal India-Indiaan lagi. Gue nggak tahu kenapa banyak banget nih update India ya. Kemarin juga kan gue baru bikin shorts tuh yang ngebahas India mau ganti nama jadi Barat. Nah, buat sekarang gue mau ngebahas tentang, kalau lu inget nih, beberapa minggu lalu kan India tuh baru aja berhasil ngedaratin moonlandernya di bulan ya. Moonlander tuh yang bentuknya begini nih. Kalau di bahasa kita ini biasanya nyebutnya tuh wahana pendaratan bulan ya. Atau ada nama yang lain. Dan ini nih disebut bakal jadi awal dari misi India buat melakukan eksplorasi dan penelitian di bulan. Dan yang menarik nih, ini ternyata cukup banyak bikin negara lain kagum loh. Banyak tuh negara-negara lain yang ngucapin selamat ke India atas pencapaian mereka ini. Pada kagum lah pokoknya. Ya yang nggak kagum paling orang kita kayaknya ya. Gue kalau ngeliat di komen-komen berita tentang ini nih banyak banget orang kita yang ngehujat pencapaian India ini soalnya. Tapi ya gue yakin orang-orang yang ngehujat gini pasti mereka saintis juga ya. Makanya mereka punya landasan ilmunya buat ngehujat. Kan orang kita yang begini-begini tuh pada pinter-pinter kan. Orang kita. Tapi ya menurut gue pribadi ini emang cukup mengagumkan sih. Lu bayangin aja deh, di saat negara mereka punya banyak masalah, mereka tuh tetap bertekad dan berambisi buat ngejalanin proyek penelitian luar angkasa loh. Dan pendaratan mereka di bulan ini, ternyata ini baru awal dari rangkaian panjang program eksplorasi luar angkasa mereka. Bisa sampai segitunya ya. Padahal kan misi eksplorasi luar angkasa tuh biayanya nggak murah ya. Tapi kenapa India tetap kekeh buat ngejalanin proyek ini ya? Kalau kata orang kita kan duitnya sayang banget nih dipakai buat beginian. Padahal kan bisa dipakai buat kebijakan lain yang dampaknya lebih nyata. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa India berambisi buat ngeksplorasi luar angkasa di saat negaranya tuh lagi banyak masalah. Sama ya, nanti gue bahas juga lah komen-komen orang kita yang seolah meremehkan pencapaian inilah di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas alasan kenapa India ini tetap kekeh buat ngejalanin misi eksplorasi luar angkasa mereka, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih misi terbaru mereka kemarin yang namanya Chandrayaan-3. Iya, jadi lewat misi Chandrayaan-3 ini, India tuh jadi negara keempat yang berhasil mendarat di bulan nih. Dan kenapa nama misinya Chandrayaan-3, ada angka 3-nya? Soalnya ini nih emang merupakan rangkaian ketiga dari program riset luar angkasa Chandrayaan. Program riset India buat ngeksplorasi bulan. Dan nama Chandrayaan sendiri tuh ini kalau diartiin kurang lebih artinya mooncraft atau artinya apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Kapal bulan. Ya gak sih? Kan craft kan bisa kerajinan, bisa kapal kan? Emang ini mulainya udah dari kapan? Ketertarikan India sama eksplorasi ke bulan tuh bisa dibilang udah dimulai dari tahun 1999. Mulai tertariknya di situ, sampai akhirnya di 2003, pemerintah India tuh ngeresmiin program Chandrayaan sebagai program jangka panjang India buat ngeksplorasi bulan. Dan abis diresmiin di tahun 2003 tadi, 5 tahun kemudian, di tahun 2008, misi pertama Chandrayaan ini berhasil dilakukan nih. Ini lumayan cepat juga ya. Dari wacana sampai jalannya kan berarti kan nggak nyampe 10 tahun loh. Dan kalau menurut Indian Space Research Organization, atau biar gampang nyebutnya ISRO aja lah singkatannya lah. ISRO ini NASA-nya India. Disebut di misi Chandrayaan-1 tuh mereka tuh berhasil ngirimin lunar probe. Semacam satelit gitu yang muterin bulan buat neliti bulan gitu. Jadi nggak sampai mendarat di bulan nih di misi yang pertama nih. Dan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun, misi Chandrayaan-1 ini nih udah berhasil ngelaksanain serangkaian misi penelitian bulan. Kayak misalnya pemetaan permukaan bulan, terus mereka neliti atmosfer bulan, bahkan misi ini juga berhasil nemuin keberadaan air di bulan loh. Cuma dengan modal satelit yang muterin bulan tadi kan, modal probe tadi tuh. Nah di sini keberhasilan misi Chandrayaan-1 ini jadi bikin India makin termotivasi buat ngelanjutin program ini ke tahap berikutnya. Muterin bulan pakai satelit kan udah, tahap selanjutnya ya mendarat di bulan.
Dan setelah nunggu kurang lebih 10 tahun, Chandrayaan-2, misi India buat mendarat di bulan, akhirnya diluncurin di pertengahan tahun 2019. Tapi sayangnya misi Chandrayaan-2 ini harus gagal setelah moonlandernya, setelah wahana pendaratan bulannya tuh putus sinyal sama stasiun pengontrol di bumi. Jadinya kalaupun bisa mendarat di bulan, tetap nggak bisa diapa-apain itu moonlandernya. Nggak bisa dikontrol, nggak bisa dilihat. Ya udah, gagal udah. सभी को शुभकामनाएं भी दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Tapi hebatnya, abis gagal di misi keduanya, India di sini tetap nggak nyerah loh, tetap dicoba terus sama mereka. Sampai akhirnya 4 tahun kemudian, di tahun 2023 ini, India ngelanjutin program Chandrayaan dengan ngirim misi Chandrayaan-3 yang jadi pengganti misi Chandrayaan-2 tadi. Pengganti misi yang gagal tadi. Tujuannya juga masih sama, buat ngelakuin pendaratan di bulan sekaligus ngambil beberapa sampel data permukaan bulan. Oh iya, ini yang mendarat nih full alat doang ya, nggak ada orangnya sama sekali nih. Yang Chandrayaan-1, yang satelit, yang probe tadi juga yang muterin bulan, itu juga tuh satelit doang ya, nggak ada orangnya sama sekali. Ini gue ngingetin gini soalnya gue lihat ada beberapa komen orang kita yang nganggapnya tuh mendarat di bulannya tuh ada manusianya. Padahal enggak ya, alat doang ya, moonlander doang ya. Ya ini nanti gue bahas di belakang lah komen-komen orang kita yang model begini lah. Soalnya ajaib banget, jir. Kita balik ke Chandrayaan-3. Misi ini sendiri tuh diluncurinnya di tanggal 14 Juli 2023 kemarin. Dan baru berhasil sampai di orbit bulan di 5 Agustusnya. Ingat, 5 Agustus tuh mereka baru masuk orbit ya, belum mendarat ya. Nah, karena misi ini tuh tujuan utamanya buat mendarat di bulan, jadi yang jadi fokus utama dari misi ini ya lander sama rovernya. Kalau lander tuh yang tadi ya, yang ini ya. Nah, kalau rover tuh yang kayak semacam kendaraan kecil gitu, yang dipakai buat keliling bulannya, buat ngeksplor permukaannya. Jadi biasa kalau lander mendarat itu di dalamnya tuh ada rover tuh. Nanti rovernya turun, nah dia tuh yang keliling tuh rovernya itu. Dan untungnya di misi kali ini, Vikram, moonlander misi Chandrayaan-3, dia nih berhasil mendarat dengan mulus di daerah kutub selatan bulan di tanggal 23 Agustus 2023. Dan abis Vikram mendarat, Pragyan, rover di misi ini, dia juga berhasil diturunin ke permukaan bulan di tanggal 25 Agustusnya. Landernya berhasil mendarat, rovernya berhasil diturunin tanpa putus sinyal sama kontrol center di bumi. Ini kan berarti mereka sukses. Dan ya udah, langsung lah. Ini bener-bener jadi kesuksesan besar buat India. Apalagi di misi sebelumnya kan mereka ngalamin kegagalan kan. Tapi ternyata nggak butuh waktu terlalu lama buat mereka ngeluncurin misi pengganti dan berhasil lagi yang ini. Dan sebenarnya program Chandrayaan sendiri nggak nyampe di sini doang nih. Buat ngelanjutin kesuksesan Chandrayaan-3, di sekitar tahun 2026 sampai 2028 nanti, India tuh rencananya bakal ngeluncurin misi Chandrayaan-4 dengan tujuan ngelakuin penelitian lebih mendalam di wilayah kutub selatan bulan. Ini masih ada next-nya berarti ya. Dan yang menarik nih, kalau kita ngomongin program penelitian dan eksplorasi luar angkasa, India tuh bisa dibilang emang salah satu negara yang serius banget loh. Ya gimana nggak serius? Kalau menurut website resminya ISRO, sampai sejauh ini, mereka tuh udah ngelakuin 95 misi peluncuran dan 125 misi wahana luar angkasa. Termasuk di sini satelit, lunar probe, sampai lander bulan tadi. Dan nggak cuma buat India, ISRO juga udah ngeluncurin lebih dari 400 satelit dari berbagai negara di dunia, termasuk 3 satelit punyanya Indonesia. Terus yang menurut gue keren juga, ternyata misi luar angkasa ambisius India tuh nggak cuma bulan loh. Masih menurut website resminya ISRO, disebut mereka juga udah pernah ngirimin misi-misi ambisius lain, kayak misi orbiter Mars di tahun 2013, sampai yang terbaru tuh misi Aditya L1. Misi apaan tuh Aditya? Kalau menurut The Guardian, misi Aditya L1 ini nih adalah misi penelitian matahari yang diluncurin India di tanggal 2 September 2023 kemarin. Cuma semingguan setelah misi Chandrayaan-3 berhasil mendarat di bulan berarti ya. Anjir, banyak juga misinya. Nah, misi Aditya L1 ini, misi penelitian matahari ini juga banyak dinyinyirin sama orang kita nih. Banyak banget tuh komen yang bilang, "Perindapan gak ada otak, masa mau mendarat di matahari? Bisa kok mendarat di matahari, kan berangkatnya malam." Wak, 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 wak.
Begini, saya jelaskan nih. Jadi misi neliti matahari ini nggak berarti mendarat di matahari, enggak. Jadi cara neliti mataharinya tuh nanti mereka bakal ngirim satelit gitu, bakal ngirim probe gitu, yang bakal ditaruh di orbit yang ada di antara orbit bumi sama matahari. Ada jaraknya jadi ya sama mataharinya ya, bukan mendarat di situ, bukan mendarat di matahari. Jadi ya tolonglah kalau lu mau nyinyir, kalau lu mau ngehujat gitu, ya minimal pelajari dulu. Emang caranya gimana sih? Kalau lu nemu celah di situ ya udah sok aja. Cuma kan kalau kayak tadi kan jadi ketahuan lu nggak ngerti apa-apa tapi pengen ngeledek ya. Ngapa sih orang kita sih? Aduh. Dan kalau misi ini berhasil nih, ini tuh bakal jadi satelit penelitian matahari pertama yang diluncurin sama negara Asia loh. Dan gilanya lagi, dalam beberapa tahun ke depan, ISRO tuh udah ada program-program lagi yang diproyeksikan bakal dilakukan. Kayak misalnya misi pesawat luar angkasa berawak, misi orbiter Mars lanjutan, sampai misi orbiter ke planet Venus. Ini kan mantep ya, di sana nyiapin proyek terus, di kita nyiapin hujatan aja udah cukup kok itu kok. Well, in the past hour, India has launched its first observation mission to study the sun. Large crowds gathered to watch the rocket carrying the Aditya L1 satellite blast off from the Sriharikota Space Center in the southern state of Andhra Pradesh. Now, the probe aims to work out what drives space weather and gather a better understanding of the dynamics of solar wind. Tapi terus yang menarik lagi nih, India tuh kan terkenal banget negara yang banyak masalah kan. Udah banyak juga ya masalah-masalah India yang kita bahas, mulai dari krisis pengangguran, polusi, ketimpangan sosial. Ya banyak lah pokoknya lah bahan marketingnya lah. Hey! Makanya setiap India berhasil ngejalanin misi luar angkasanya juga, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama isu tadi itu juga banyak ditanyain sama wartawan-wartawan sana. Kayak misalnya, buat apa sih kita ngabisin duit mahal buat proyek ambisius kayak gini? Padahal masyarakat tuh banyak yang masih susah loh. Banyak banget wartawan sana sendiri yang nanya kayak gini. Dan gue sendiri tuh sempat nyari tahu juga, emang berapa sih duit yang harus dikeluarin sama India buat misi eksplorasi luar angkasa kayak gini? Dan ternyata bisa dibilang sebenarnya nominalnya tuh relatif kecil loh. Kalau menurut Reuters, misi Chandrayaan 3 yang tadi kita bahas, itu tuh cuma ngabisin dana kurang lebih 73 US dollar doang loh. Nah, kenapa duit segini dibilang doang? Kenapa duit segini dibilang kecil? Soalnya kalau dibuat perbandingannya, misi Artemisnya NASA yang juga nargetin pendaratan di bulan di tahun 2025, itu tuh ngabisin anggaran sampai 93 miliar US dollar. Ngeh gak lu ini? India cuma butuh 73 juta, Amerika sampai 93 miliar. Lebih dari berapa tuh? 1000 kalinya ada kali ya. Dan alasan lain kenapa gue pribadi juga nganggap ini kecil, soalnya 73 juta US dollar ini kalau dirupiahin ini tuh sekitar 1 triliunan jadinya. Dan nominal segini tuh kecil loh kalau kita bandingin sama kasus korupsi BTS di kita kemarin yang ngerugiin negara sampai 8,3 triliun. Wow. Bisa 8 kali ngirim moonlander ke bulan berarti kita harusnya ya. Jadi buat India misi luar angkasa gini manfaatnya tuh apa? Nah ini manfaatnya banyak ternyata sebenarnya. Bisa dibedah-bedah lagi nih bahkan nih manfaatnya nih. Kita bedah, kita mulai dari manfaat proyek satelit dulu deh ya. Jadi kayak yang gue bilang tadi, India tuh kan udah ngirim ratusan satelit ke luar angkasa. Baik itu punya India sendiri maupun punya negara lain. Nah dari satelit yang dikirim aja itu kan punya andil yang besar banget buat kehidupan kita sehari-hari. Contoh deh buat urusan komunikasi sehari-hari aja itu kan butuh satelit tuh. Fitur-fitur di HP kita kan banyak yang manfaatin data-data yang diambil pakai wahana-wahana di luar angkasa kan. Jadi ya bisa dibilang segala kemudahan yang bisa kita nikmatin sekarang di HP kita ya itu sebagian besar berkat satelit. Nah terus ingat India juga tadi kan nerima jasa nerbangin satelit negara lain kan. Nah itu pasti cuannya gede banget itu. Income lagi buat negaranya cuma dari nerbangin satelit doang. Dan itu baru manfaatnya buat India dari satelit doang loh, belum dari yang lain loh. Dan kalau buat manfaat selain dari satelitnya, ternyata ada banyak juga loh teknologi mutakhir yang awalnya tuh dikembangin buat keperluan misi luar angkasa. Jadi awalnya dipakai buat keperluan misi luar angkasa, tapi terus kedepannya jadi kepake di banyak bidang. Itu banyak juga tuh yang begitu tuh. Dan kalau buat di India sendiri, ya teknologinya tuh awalnya dikembanginnya sama ISRO, dikembanginnya sama NASA-nya India ini. Kalau menurut Economics Time disebut New Space India Limited, semacam BUMN India yang bergerak di bidang keluar angkasaan gitu, disebut mereka tuh dapat mandat loh buat ngelakuin transfer teknologi luar angkasa ke ranah komersil. Dan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 aja, total udah ada 78 teknologi luar angkasa yang dimanfaatin buat keperluan komersil di India. Dan ini baru rentang tahun segitu ya, belum dihitung dari tahun-tahun sebelumnya nih. Jadi ya itu manfaatnya buat India tuh itu, sebanyak itu ternyata. Namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon.
terus masih menurut Economics Time, beberapa teknologi luar angkasa yang akhirnya berguna di kehidupan sehari-hari, itu tuh contohnya tuh kayak teknologi kaki sama tangan palsu, terus ventilator sama alat pacu jantung buat di bidang kesehatan. Terus selain itu ada bubuk pemadam api, material-material tahan api, terus ada juga aerogel, bahan super ringan yang tahan panas dan kedap suara. Ya banyak lah intinya lah transfer teknologi yang jadi berguna banget nih. Jadi ya emang semua negara pasti ada lah masalahnya lah, pasti banyak lah masalahnya lah. Tapi buat India karena mungkin mereka mikirnya jangka panjang kan, jadinya ya penelitian-penelitian kayak gini tuh tetap dipertahanin, bahkan mungkin diprioritasin nih. Karena ya siapa tahu hasil dari penelitiannya tuh nanti malah bisa dipakai buat ngatasin masalahnya kan. Jadi ya emang kalau kita lihat dari misi pendaratan di bulan ini, ternyata India tuh emang udah ada di level ini ya. Hebat sih ini sih. Nah tapi terakhir nih, di saat pencapaian India ini banyak dianggap sebagai kesuksesan besar, sama Putin dibilang impressive achievement, sama Amerika dibilang giant step, dibilang langkah besar, sama siapa lagi? Ya sama Afrika Selatan, Nepal, bahkan negara-negara Eropa juga pada muji. Tapi orang kita tuh ternyata banyak yang malah ngehujat loh. Tadi beberapa komen-komen orang kita juga udah sempat gue bahas ya, sempat gue lurusin juga ya. Kayak yang mendarat di matahari tuh ya nggak gitu sebenarnya kan. Dan selain itu masih banyak tuh komen-komen yang model gitu, yang nyinyir-nyinyir ngeremehin gitu. Ya basicnya sih yang komen-komen gini nih mereka nih pada nggak percaya ya kalau India tuh udah berhasil ngedaratin wahananya di bulan. Gini, buat yang suka komen-komen gitu, kalau lu nggak percaya doang nggak apa-apa deh, bebas kan itu mah. Tapi kalau lu udah keluar-keluar nggak percaya, terus ditambah nyinyir, ditambah ngehujat, tapi yang lu hujat itu salah, ya kan itu lu jadi ketahuan kosong ya. Jatuhnya malah mempertontonkan kebodohan sendiri nih. Dan sayangnya yang begini tuh banyak loh. Nih gua ambil contoh nih. Ini gambar ini di kita tuh banyak banget yang komen. Wak. Disangka gua bodoh apa ya? Kelihatan banget kali itu CGI-nya. Bukan beneran itu. Atau ada juga yang bilang, mau bilang CGI tapi takut diserang. Gini, saya jelasin lagi nih. Ini tuh emang bukan gambar moonlandernya lagi mendarat. Ini tuh ilustrasi doang ya Allah. Jadi ini tuh hasil pengaplikasian data pergerakan moonlandernya yang terus dikirim ke bumi saat itu juga secara real time. Terus di bumi dari data itu digambarin ulang tuh pakai ilustrasi. Nah ini nih ilustrasinya tuh ini. Gunanya biar kita ada bayangan buat nge-tracking posisi moonlandernya tuh sekarang lagi di mana. Sekarang lagi ada di stage apa gitu. Tampilan ini tuh itu jadi gunanya. Malah disangkanya sama orang kita beneran yang didaratin di bulan tuh ini loh. Jadi disangka nipu tuh gara-gara gini doang penampakannya. Terus kalau ada yang nanya lah, terus buat gambar yang aslinya yang mana? Ya buat gambar yang aslinya ya yang dari kamera yang nempel di moonlandernya sama rovernya. Kayak gini. Aduh. Tapi ya nanti kalau udah dijelasin detail begini kan biasanya jawabnya tuh serius amat bang. Jadi ya gue nggak bermasalah sama orang-orang yang nggak percaya. Itu kan hak lu ya buat nggak percaya ya. Apalagi kalau lu nggak percayanya sambil bisa nunjukin data-datanya, rumus-rumusnya segala macamnya. Wah itu malah respect gue. Malah bisa jadi diskusi kan jatuhnya kan. Tapi kalau yang nggak percaya dan terus nyinyir gini, dan dari nyinyirannya malah kelihatan kalau mereka nggak ngerti, malah kelihatan kalau mereka nih salah semua. Ini kan gimana ya? Ya kasian sih sebenarnya ya. Dan sejujurnya gue jadi suka berasa pesimis sih kalau ngelihat komen-komen yang begini nih. Aduh. Jadi ya udah yuk kita ucapkan bersama yuk. Udah lama enggak nih kan. Yuk. 1, 2, 3. Orang kita. Tapi sumpah ya, gue tuh kemarin sempat baca beberapa artikel juga yang ngebahas apakah Indonesia itu negara yang anti-science. Dan kalau ngelihat komen-komen yang begini kan jadi berasa kayaknya iya deh. Tapi gimana nih? Apa perlu kita bahas ya? Kenapa Indonesia kayaknya anti-science? Perlu apa enggak nih? Silakan komen. And how we all take it for granted, and they are all absolutely a result of science literacy, of having a population of people who understands the significance of science in our everyday lives. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang kenapa India ngotot mendarat di bulan padahal negaranya sendiri lagi banyak masalah. Ternyata ya itu ya, karena manfaat di balik itu juga bakal banyak banget nantinya. Kalau ada fisika gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!